Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Sawitri dari Prodi Pendidikan IPA kelas 1 dengan NPM 20103030353. Di sini saya akan menjelaskan simulasi tentang gerak bidang datar licin dan gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gerak bidang datar licin dengan kecepatan awal terlebih dahulu. Nah, sebelum menjalankan simulasinya, saya akan memberitahu variabel-variabel yang saya gunakan dalam simulasi tersebut. Yang pertama ada erase all, terus pen up, dan set pen color to, saya menggunakan warna hitam, dan set pen size to, saya menggunakan ukuran 8. Kemudian variabel yang saya gunakan di sini yaitu X0 atau posisi awal yaitu min 160. Kemudian Y0 posisi awal min 50. Kemudian kecepatan awal yaitu 15. Kemudian waktu yaitu 0. M atau massa yaitu 5. Kemudian F 150. Untuk A diperoleh dari hasil F dibagi M. Nah, untuk kontrolnya yaitu dengan kecepatan 15. Menggunakan pen up, kemudian set XT. Untuk mencari XT, maka digunakan rumus X0. Nah, sebelumnya itu XT ini adalah posisi akhir benda setelah digerakkan. Nah, menggunakan rumus yaitu X0 atau posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Kemudian untuk set YT-nya atau posisi akhir Y itu tetap min 50 karena benda hanya bergerak pada sumbu X. Nah, kemudian pen down dan saya menggunakan change T by 0,1. Kemudian saya akan menggerakkan simulasinya. Nah, dapat dilihat bahwa benda bergerak dari posisi awal kemudian menuju posisi akhir itu kecepatannya dapat dilihat pada titik-titik ini. Semakin lama titik-titiknya akan semakin jaraknya dari antar titik ini semakin panjang. Nah, di sini yaitu X0-nya kan min 160, kemudian Y0-nya min 50, F0-nya 15. Nah, diperoleh T. T di sini hingga benda sampai di sini itu yaitu 1,5 sekon. Kemudian masanya kan tetap 5. F-nya juga tadi di variabel sudah di set yaitu 150. Nah, diperoleh A. A itu dari F per M diperoleh 30 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya ini adalah 30. Nah, kemudian XT ini adalah posisi akhir tadi yang tadi diperoleh dari rumus ini diperoleh 302. Kemudian YT-nya adalah tetap min 50. Setelah saya menjelaskan gerak bidang datar licin dan kemudian saya akan menjelaskan simulasi dari gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang saya gunakan terlebih dahulu. Yang pertama itu erase all, pen up, set pen color-nya adalah hitam, set pen size to-nya yaitu menggunakan ukuran 8. X0-nya atau posisi awal yaitu min 150, kemudian Y0 atau posisi awal di sumbu Y itu min 100, kemudian kecepatan awalnya adalah min 15.
waktunya atau T adalah 0, F adalah 80. Nah, pada gerak bidang datar kasar ini ada koefisien kinetis. Berbeda dengan gerak bidang datar licin. Mengapa? Karena pada bidang datar kasar ini terjadi sebuah gesekan sehingga menyebabkan atau terdapat koefisien kinetis. Nah, koefisien kinetis yang saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu 2, kemudian masanya adalah 8. Untuk G-nya atau gravitasinya yaitu 10. Untuk mencari FK, yaitu koefisien kinetis dikali massa dikali gravitasi. Nah, kemudian untuk percepatannya di sini kan berbeda dari gerak pada bidang licin, yaitu dimana F dikurangi FK dibagi M. Nah, untuk kontrolnya saya menggunakan kecepatan 15. Menggunakan pen up, kemudian set XT. Untuk XT-nya itu rumusnya masih sama dari simulasi sebelumnya, yaitu X0 tambah F0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Kemudian untuk YT-nya min 100. Kemudian pen down dan change T by 0,1. Berikut akan saya jalankan simulasinya. Nah, dapat dilihat kan dari posisi awal hingga posisi akhir itu benda hanya bergerak pada sumbu X. Nah, kemudian kecepatannya itu dapat dilihat pada titik ini bahwa dari awal hingga akhir kecepatannya itu semakin cepat, ya kan? Dapat dilihat ini titik-titiknya itu jaraknya semakin lama semakin besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan X0. X0-nya kan tadi min 150, kemudian Y0-nya min 100. Dengan kecepatan awalnya 15, menghasilkan waktu dari posisi awal hingga posisi akhir itu 1,5. Kemudian F-nya 80 dan koefisien kinetis tadi 2 dan masanya adalah 8. Kemudian gravitasinya yaitu 10. Menghasilkan FK. FK-nya itu 160 atau gaya gesek kinetis. Ya kan, diperoleh dari tadi rumusnya adalah koefisien kinetis dikali massa dikali G. Nah, ini diperoleh ini ya 160. Kemudian untuk percepatannya itu 60. Diperoleh dari rumus tadi yaitu F dikurangi gaya geseknya dibagi massa. Kemudian untuk XT atau posisi akhir ini, kan dari awal hingga akhir itu diperoleh 753 dari rumus yang X0 ditambah F0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Nah, untuk YT-nya tetap min 100 karena hanya bergerak pada sumbu X. Oke, sekian simulasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.